lapor polisi. Malah repot, harus ini mana saksinya. Terus pada akhirnya apa? Sudahlah saya nggak ngelapor, berhenti aja. Malah dikejar-kejar. Nggak boleh, kalau sudah melapor harus diteruskan katanya. Kamu berarti memberi keterangan bohong. Akhirnya keluar uang juga. Sudah uangnya ada kembali, agar perkaranya selesai, kasih uang udah tutup gitu. Coba. Rugi kan? Iya. Jadi kalau nggak mepet banget, Lo jangan berurusan dengan hukum, polisi, jaksa, hakim. Itu. Meskipun sekarang yang sangat parah itu nampaknya peradilan ya. Kalau dari kasus-kasus terakhir itu di pengadilan, saya melihat 2 tahun terakhir Kejaksaan Agung udah mulai berbenah. Ya, polisi juga sudah mulai, belum bagus, masih jauh dari bagus, tapi sudah mulai ada kesadaran. maaf nih, Anda sekarang ngomong kok bebas ya? Oh bebas. Oh, bebas ya? Dulu juga kan Bebas sih. Saya jadi pejabat juga ngomongnya di. Dulu, Kan makanya sering ke sini dulu Iya, kan. betul, Pak. Karena ngomong aja. Pak apa Mahfud saja. tuh dulu kalau di sini tuh ya, kalau ngomong bebas, semuanya bebas. Yang ribet bapak yang di sana itu. Saya nggak mau nyebut namanya. Itu yang ribet, yang stres yang ada di situ, yang duduk itu. Menuju ke pertanyaan kedua Pak, berarti Pak. Yes. Artinya kalau kasus Ronald Tanur ini dibongkar, 1 triliun ini dibongkar, artinya sebenarnya ada banyak hakim dong Pak yang ada di sini yang harusnya ditangkap. Seharusnya, dan harus menuju ke sana. Untuk menuju ke sana tuh ada 2 pintu. Satu, penyidikan lanjutan oleh kejaksaan, ya. Karena ketika ditangkap, Tanur tuh mengatakan ini uang untuk ngurus perkara dan sudah menyebut beberapa perkara. Kan berarti bukan hanya itu. Banyak. Ya. Oleh sebab itu, lalu yang kedua Mahkamah Agung dong turun bawasnya gitu. Meskipun kadang-kala bawas ini ya itu tadi sudah diajak turun oleh KY, enggak mau juga, baru ketangkap gitu, baru mulai akan melakukan langkah-langkah. Intinya hampir sama kayak kasusnya Sambo ya. Hampir sama. Karena di situ terjadi apa yang disebut paranoid solidarity. Solidaritas kalap, ya kan? Kalau ada satu ketangkap, lalu ini yang lain ikut membela. Karena ketakutan, membelanya kalap, lalu alasan-alasan tidak masuk akal. Sama dengan Sambo. Ini kalau Sambo ketahuan seluruh aparat polisi lusa gitu. Ini pun kehakiman sekarang gimana? Sama. Nah, oleh sebab itu harus ada kekuatan luar ya, yang bisa membongkar paranoid. Iya, paranoid solidarity ini harus Siapa? Harus yang pertama masyarakat, ya. Yang kedua dulu saya kalau Sambo. Orang sudah tidak percaya semua kan, Sambo itu tuh tembak menembak biasa. DPR-nya malah apa itu Menko Polhukam, Menteri Koordinator apa Menteri Komentator katanya. Karena saya tidak percaya atas penjelasan Komnas HAM, penjelasan polisi. Iya, kita bahas di sini. Iya, bahas di sini. Cuman karena Bapak nggak percaya doang gitu. Iya, karena Saya tuh ingat Bapak lagi di luar kota. Iya, Ya kan lagi di luar kota. Di Mekah. Baca di Mekah, Iya. baca beritanya nggak masuk akal ini, gitu kan? Iya. Terus saya garap terus gitu. Aduh. Akhirnya terungkap juga. Tapi kalau hakim-hakim yang di pedesaan, Benar. hakim-hakim yang di pedesaan, mereka tuh susah bener Pak. Iya Pak, ya. Jadi begini, kalau hakim itu jumlahnya 8.000. Dari Mahkamah Agungnya itu kan cuma 47 ya. Sisanya itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar hakim itu justru hidupnya ekonominya sangat pas-pasan, malah kurang. Jadi kemarin ada demo ke DPR, hakim minta naik gaji, itu sampai nangis, itu betul. Karena kondisi mereka seperti itu. Beberapa teman yang menjadi hakim tinggi bercerita bahwa hakimnya di daerah-daerah itu kadang-kala kalau ke pengadilan dia naik ojek, naik bis kota gitu.
sedangkan jaksanya dan polisi bawa mobil. Gitu, pengacaranya bawa mobil. Kadang-kala hakim ini harus numpang ke pengacaranya, harus numpang ke orang lain karena gajinya kecil. Dan tidak boleh nerima apa-apa kan. Pengawasannya ketat untuk hakim-hakim kecil itu. Nah, tapi yang korupsi itu sebenarnya di kota-kota besar. Itu sebabnya orang mengatakan sarang mafia itu ada di Mahkamah Agung. Itu semua orang tidak dulu mengatakan gitu. Kalau Anda tidak percaya ada mafia, datang aja ke Mahkamah Agung. Begitu ada sampai di tukang parkir sudah tahu perkara nomor berapa Pak, nanti ke ini. Nah, Wah, iya, datang kalau ada pegawai yang lebih tinggi lagi. Kalau ini tukang parkir ini mungkin sekelas satpam lah, tanya lagi ke nomor berapa, Iya, perkara itu nomor Mahkamah sekian. Agung. Nah, iya, Bapak perkara nomor sekian kan di sana Pak. Bahkan nih, gila kan? Dia ngomong ya, gue yang deg-degan ya. Gue yang deg-degan ya. Kalau dengar ini sesak napas. Saya sesak napas ini dengar Bapak ngomong ini, Pak. Iya, Aduh. ini malah yang lapor kepada saya waktu saya Menko itu orang dari Komisi Yudisial. Di Mahkamah Agung itu ada lift khusus. Lift khusus yang disebut lift Kompi A. Lift Kompi A, tahu? Ini yang datang ke situ adalah orang-orang tertentu yang sudah punya janji bertemu dengan pejabat di atas. Ada lift untuk tamu, Mas Dedi ke sana, nanti saya mau ke sana gitu. Oh, lift Tamu. nomor sekian Pak. Tapi ini ada lift khusus. Mungkin lift khusus itu mungkin milik ketua atau milik siapa kan pasti Ya disediakan. pasti ada VIP-nya lah. Tapi dia bisa masuk. Ada orang tertentu yang sebelum sampai itu Bapak di lift situ, Bapak di lift situ. Nanti di atas situ cincai. Wow. Ini laporan. Ini laporan. Laporan dari KY kepada saya ketika itu sudah gimana Pak ini Mahkamah Agung begini. Ya sudah saya minta faktanya, minta datanya, oke lah. Tapi kita ikut prosedur-prosedur yang Ya, nggak bisa secara sembarangan ya. yang secara nyata nanti bisa gampang gitu. Tapi sekarang orang tuh yang disebut disinyalir sebagai koordinator dan pengatur lift khusus itu sudah masuk penjara. Oke. Udah belum lama masuk penjara. Terus saya tanya kemarin ketemu sehari sebelum kita ngomong nih, ketemu saya. Itu lift khusus itu masih jalan enggak? Udah Pak, sedang orang itu ditangkap, tapi orang-orangnya masih ada di situ. Sebagian udah dipindahkan. Ya karena di situ kan ada gabungan orang-orang, ada yang pegawai dari TNI. Di situ kan ada pengadilan militer, ada pegawainya, itu juga ada yang terlibat dalam cara-cara ini sudah dikembalikan sesudah kasus penangkapan atas orang itu. Nah, ya saya kira kalau kita mau membongkar itu bisa meledak karena kaitan-kaitannya banyak nih. Si A, si B terkait dengan kasus ini, si B, si C dengan kasus ini dan sebagainya. Bubar negara, Pak. Ya bubar negara. Oleh sebab itu kita mungkin tidak perlu ke situ, tidak usah buka kotak Pandora karena itu pasti tidak sulit untuk membuktikan meskipun kita tidak harus menyebut orangnya dulu, ya kan? Ya, betul. Tidak sulit. Itu kan hasil KY itu kan punya instrumen untuk melakukan penyelidikan langsung. Pak, berarti kalau Bapak ngomongnya kayak begini, Pak Prabowo sebagai presiden, dia kan janji bersih-bersih dan sebagainya. Nah, itu. Pak Prabowo bersih-bersih tapi pusing juga nih Pak Prabowo. Pusing juga. Karena mungkin pertama masalahnya terlalu rumit dan bisa menjadi kotak Pandora yang mungkin tidak mudah untuk diredam. Lalu yang kedua mungkin ada political barrier juga kan di orang-orang yang mungkin sebenarnya bisa musang berbulu ayam. Tahu enggak, di dekat pejabat tertinggi itu selalu saja ada orang seperti baik sekali memberi informasi, melayani, tapi dialah sebenarnya yang merusak. Taruhlah sekarang di Komdigi. Kita mau ngomongin Komdigi nih. Iya, berani aja. Kenapa enggak berani? Enggak, Komdigi itu enggak usah takut. Itu kan jelas sekali yang ditangkap itu adalah pejabat yang diseleksi oleh menterinya yang katanya baik. Iya kan? Diseleksi sendiri, kamu yang ngejabat di situ. Lah, iya. Mungkin kan kemungkinannya di Pak Prabowo kan ada orang yang musang berbulu yang begitu tampil baik, iya kan? Tapi dia merusak sebenarnya.
memberi penyesatan informasi. Nah, mumpung Pak Prabowo masih baru, supaya hati-hati dengan orang bagus inilah. Kadang-kala itu kasus yang belum lama dan baru disebut, yang kemudian ditangkap siapa? Kan baru diangkat, kamu tugasnya menangani masalah Berarti judol. Kalau ada yang ini apa namanya tutup, ternyata dia agennya. wih, Lihat gini karena itu kan berdasar penangkapan ya. bandar judol di Medan Kan kan. udah ada ya. Iya. Berarti kita ngomong boleh ya Pak? Boleh. Itu berdasar penangkapan bandar judol di Medan. Iya, benar. Nah, lalu dirampas HP-nya. Ada hubungan dengan orang-orang di dalam Situ. itu mengatur ini semua, dan Polri udah tahu itu. Polri udah tahu. Iya, kalau Polri tidak nangkap ini dengan jaringannya, berarti Polrinya pun ada yang nekan agar tidak nangkap ini. Nah kalau Polri udah tahu dan Polri nangkap, Polri juga udah tahu dong ini endingnya ke siapa paling atasnya. Iya dong. Polri masih tahu lah. Jadi kan paling atasnya menurut masyarakat Pak Budi Ari. Tahu nggih Polri itu. Iya, makanya kita minta Budi Ari diperiksa juga. Karena bagi saya aneh, Budi Ari yang mengangkat orang ini, dan orang ini punya satu semacam posko sendiri, terdiri dari anak-anak muda yang menangani judi-judian itu. Dan itu posko terpisah loh ya. Iya. Iya. Itu sering datang ke kantor Kominfo dengan gaya-gaya hedon gitu kan. Yang pegawainya sendiri diajukan, dia sendiri bukan siapa-siapa, temannya orang yang diangkat ini, yang punya markas posko di satu posko tempat. ini. Nah, ini kan Budi Ari harus diperiksa. Kenapa Anda menganggap ini orang baik? Kemungkinannya dua. Satu, Budi Ari nggak tahu apa-apa. Iya kan? Iya bisa jadi. Dia kan nggak tahu apa. Saya karena dia nggak menguasai teknologi digital, kan nggak mengetahui dia. Bisa. Wah, dia mungkin diceritain gini-gini. Seperti saya lah, nggak tahu soal itu, diceritain langsung percaya. Iya. Tidak mencari sumber lain. Ya. Nah, sudah, kamu bagus angkat. Kemungkinan kedua aja Pak. Kemungkinan kedua sengaja. Iya kan? Kan hanya dua kemungkinan. Satu lalai karena tidak tahu, yang kedua sengaja untuk mendapat sesuatu. Cuman kan dari tadi Pak Mahfud ketika bicara sama saya, Pak Mahfud selalu mengatakan gini Pak Mahfud. Insting saya sih begini, insting saya begini. Nah sekarang saya balik, insting Bapak gimana Pak? Insting Bapak Pak. Bukan insting, keyakinan. Oh iya. Karena keyakinan itu bagi kita, Pak Mas Dedi, yakin sesuatu, yakin, dan itu betul karena yakin. Tetapi belum bisa dieksekusi karena itu perlu proses hukum. Iya betul. Nah, iya Makanya, tapi yakin boleh dong. Yakin kan? boleh, saya yakin. Yang mana, satu atau dua Pak? Hah? Yang ke satu apa kedua? Kayaknya yang ke satu sih. Yang dia tahu itu. Menurut saya dia tahu, masa seorang Masa nggak tahu gitu ya Pak ya? Pak, aduh Pak, nih ini enggak lah, harus diperiksa. harus diperiksa ya Pak. Kalau mau fair harus diperiksa. Pak, saya tuh kenapa jadi gue yang deg-degan nih ngomong sama dia ya? Gimana sih? Ini Pak, ini mau jujur aja nih Pak ya, intermezzo Pak. Ya. Kan waktu itu tuh, waktu Pilpres Pak ya. Waktu Pilpres itu kan ya intermezzo lah. Orang juga udah tahu saya pada saat itu mendukung Pak Prabowo. Ya. Tapi saya nggak pernah ngatain Pak Mahfud. Saya selalu Iya, tapi Anda kok nggak masuk kabinet? Ini udah dukung. Paling awal dukung Pak Prabowo, tapi yang masuk yang baru-baru dukung. Nggak mau ya? Ya udahlah, rahasia Anda aja deh. Cuman gini Pak, saya tuh kan nggak pernah nyerang Bapak, nggak pernah, pokoknya nggak pernah deh. Karena buat saya tuh sangat kagum dengan Pak Mahfud. Dan buat saya pada saat itu tuh ya itu namanya pertarungan politik gitu Pak ya. Udah saya nggak mau apapun, bahkan saya salut dan saya dari dulu menghargai Pak Mahfud luar biasa. Justru Pak, ini mau jujur Pak, saya tuh benci sama Bapak tuh sekarang. Boleh. Bener Pak, ini bener. Biasa. Saya ada alasannya. Alasannya apa? Kalau dulu Bapak Pilpres nggak ada urusan sama saya Pak. Terus?
Sekarang Bapak bikin podcast, Pak. Bukan saya yang bikin. Ya itu. Saya malah ditambah kerjaan sama dia. Saya seharusnya di Jogja berapa itu harus ini jadwalnya katanya. Iya, tapi saya dapat Dari info Jogja Pak, katanya SMP. Bapak bakal ngundang bintang tamu yang saya susah ngundang, Bapak undang ke sana, Pak. Ini Ya, Bapak ya termasuk Anda nanti. iya. Tapi kan ini artinya Bapak kompetisinya sama saya, Pak. Kalau ini Pak sekarang, Pak. Ya, tapi yang belum pernah nonton ya, Pak Mahfud tuh punya podcast sendiri. Udah gitu ada satu segmen sendirian di mana Pak Mahfud ngomong sendirian, ditanyain pendapatnya gimana, terus Pak Mahfud ngomong belak-belakan. Judulnya pun belak-belakan ya. Terus Terus terang. Jadi di situ Pak Mahfud kalau ngomong udah deh pokoknya luar biasa, dan nanti bakal ada bintang tamu. Nah bayangin kalau yang nanya Pak Mahfud kan capek ya. Tapi kalau ada belak-belakan gitu, Mas Dedi, ada yang sering tanya, Pak Mahfud, Anda bilang begitu, nggak takut ya? Misalnya nanti diminta pertanggungjawaban, Iya. hukum apa buktinya? Terus saya ngomong belak-belakan itu sudah ada cadangannya. Kalau ada yang nuntut, saya ledakan aja, inilah kaitannya begini. Oh. Lu mantan Menko loh ini. Anda punya banyak pegangan. Iya, begitu dia, Pak. Iya. Aku juga tahu Pak Mahfud nanti diadukan ke polisi loh, ini fitnah ini ya, sudah laporkan aja. Nanti saya buka di polisi, semua keluar dari polisi, saya buka kaitannya, di buktinya apa, siapa yang nyanyi. Iya. Anda nggak takut, saya Pak. Nggak takut. Anda kan ngomong di sini Pak, tapi Pak. Jangan takut lah, negara ini kan negara untuk orang yang sekaliber Mas Dedi itu tidak akan mudah itu aparat main-main ini. Dimain-main kan orang yang memang suka main, diduga suka main, atau orang-orang kecil. Kalau sudah sekelas Mas Dedi susah tuh mau dikirim. Masa orang